Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masyarakat Lampung Timur ya mengungkapkan kekecewaannya terhadap Jokowi lantaran batal hadir pada acara festival budaya yang telah dipersiapkan matang oleh panitia. Jadi acara festival budaya ini sudah dipersiapkan ya 3 pekan sebelum Jokowi ke Lampung. Nah, tahu-taunya akhirnya Jokowi batal ke Lampung dan membuat masyarakat Lampung Timur ya sampai berteriak mengatakan Jokowi bohong, Jokowi bohong, dan ini benar-benar ya cukup mengecewakan pendukung Jokowi di Lampung Timur. Jadi menurut netizen ya, seharusnya masyarakat Lampung Timur tahu ya, kalau rekam jejak Jokowi adalah seorang ngibul, seorang pembohong. Itu menurut netizen di sosial media. Nah, untuk mengatasi kekecewaan mereka, mereka dikasih sembako. Tetapi sembako dari Jokowi akhirnya dilempar sama mereka akibat kecewa berat. Saya buang. Untuk apa panitia? Untuk apa ada guna? Kami nggak butuh ini. Kami nggak butuh ini. Kami butuh capek, semuanya kami kerahkan. Tidak ada yang kami simpan-simpan lagi. Tapi kenyataannya pada hari ini, seluruh masyarakat yang hadir, yang notabene kami ajak dari beberapa bulan yang lalu, memasang spanduk, memberikan kelancaran dari semua pihak. Ternyata pada hari ini apa yang terjadi? Masyarakat semuanya kecewa. Kita lihat tadi sembako di mana-mana dipecahkan. Mereka tidak mau itu sebenarnya. Mereka kepengen Bapak Jokowi itu hadir. Menurut mereka ya, kalau seandainya Jokowi ke Lampung Timur, tetapi mereka tidak mau ada embel-embel politik selain kirap budaya. Jadi sebenarnya ya, kedatangan Jokowi ke sana, kalau seandainya jadi, mereka tidak mau ada embel-embel politik. Kita tahu bahwa kedatangan Jokowi safari ke Lampung tidak lain adalah bagaimana ya PSI itu mendapat kursi di parlemen di Pilpres 2029 mendatang. Bagaimanapun Gibran ya, citranya dan popularitasnya tetap harus bersinar di Pilpres 2029. Bahkan menurut Dermol, Gibran akan menjadi penantang Prabowo nanti. Batal hadir di Lampung Timur, warga masyarakat sebut Jokowi pembohong. Ya, mereka ini sebenarnya telat sih, tapi ya gak apa-apa, telat daripada gak sadar-sadar. Bener gak? Saya akan lawan. Ya sudah deh, daripada kelamaan ya, langsung saja simak ini cuplikan videonya. Presiden ketujuh yang datang ke sini ternyata kita dibohongi. Ini ketua ada para tokoh dari Bali, Lampung, Jawa, semuanya dibohongi. Padang, Sumatera Barat, semuanya dibohongi. Hari ini kita putuskan bahwa Jokowi kalau sudah begini acaranya, berarti yang lain-lain itu kira-kira ada kemungkinan dia bohong. Ada kemungkinan dia bohong. Inilah rupanya Allah mau menunjukkan siapa sebenarnya Jokowi di Lampung Timur. Masyarakat Lampung Timur nggak dianggap sama Jokowi, setuju nggak? Hari ini kita nyatakan Jokowi pembohong. Jokowi pembohong. Jokowi pembohong. Itu bukan kata saya loh ya, tapi kata masyarakat Lampung Timur yang telah dibohongi oleh Jokowi. Ya bayangkan saja, sekarang siapa yang gak kecewa coba? Siapa yang gak marah? Panitia sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk acara penyambutan Jokowi, tapi Jokowinya malah tidak hadir, malah batal untuk hadir. Padahal ya mereka itu kan sudah capek mengorbankan waktu, biaya dan tenaga untuk mengumpulkan massa demi mensukseskan acara. Tapi Jokowi malah batal hadir. Ya jelas mereka marah lah. Lah ini kan sama saja melecehkan masyarakat Lampung Timur. Ya sudah deh, pesan saya ya buat warga Lampung Timur yang saat ini mungkin kecewa sama Jokowi. Mending ambil keputusan sekarang sebelum kalian akan dibuat lebih kecewa lagi oleh Jokowi. Tapi kalau mau merasakan kecewa lagi, ya nggak apa-apa, silakan saja. Kalau saya pribadi sih sudah kapok. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you
in your emotion. Lay all it on me. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Ya sah, cuman nggak tahu diri aja. Katanya mau istirahat, tapi malah kemudian terjun ke ruang politik yang menurut saya harusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa sebagai, ya katakanlah pilihannya sebagai guru bangsa ya. Tidak lagi mengandalkan kekuatannya sebagai mantan presiden untuk keuntungan partai atau segelintir orang. Jadi ada pertanyaan besar sebenarnya soal kejujuran Jokowi dari pernyataan sebelumnya dengan apa yang dia lakukan sekarang. Dia menyatakan akan istirahat, akan pulang kampung, menjadi warga negara biasa. Ternyata kemudian menjadi mesin politik partai tertentu, yaitu partai anaknya sendiri. Tapi patut nggak sih Bang menurut Abang? Ya, kalau boleh, tidak boleh tentu boleh. Patut tidak patut tentu tidak patut. Kan orang harusnya jujur dengan perkataan kan dari awal. Nah, perkataan Jokowi itu yang selalu berbeda-beda. Bang, ini nggak terlalu dini ya, dia safarinya udah dimulai saat ini. Iya dong, karena kan dia ingin mengatakan bahwa akan sanggup memperjuangkan partai ini. Dia butuh untuk partai ini dapat angka-angka yang layak untuk masuk parlemen sedari dini untuk maju. Sekaligus mau kasih tahu berbagai pihak bahwa dia masih bekerja, termasuk kepada Presiden Prabowo lah gitu ya. Dan fokusnya berarti untuk PSI ya? Oh, masa untuk yang lain gitu. Tentu untuk anak sendiri lah. Raja Jawa sudah, saatnya Raja Lampung. Ya sudah deh, daripada kelamaan ya, langsung saja simak cuplikan videonya berikut ini. Atari kemualian antara Tian Limon Muari Sijopo Jamo Presiden Republik Indonesia ke-7, beliau Haji Joko Widodo berkita pemuka bangsa. Tabuapon. Ya, hadirin yang kita hormati, kita menyaksikan tari Nigel dengan punduk keris. Tari Nigel merupakan tari adat Lampung yang syarat makna. Gerak-gerak yang ditampilkan bukan sekedar tarian, melainkan simbol keberanian, kehormatan, kegembiraan serta rasa syukur atas persatuan dan kebersamaan. Mari kita nikmati keindahan budaya Lampung ini yang pada di museum teratur Ya jadi begini loh, maksud saya itu begini. Kalau memang mau kampanye, Bok ya ditahan dulu. Pemilu kan masih lama, masih tahun 2029. Nah sekarang ini kan baru tahun 2026. Jadi masih 3 tahun lagi. Bok ya sabar, ditahan dulu. Apalagi kondisi negara kita saat ini juga tidak baik-baik saja. Masalah janji 19 juta lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terus menurun, terus nilai tukar rupiah juga terus anjlok, IHSG juga anjlok, dan masih banyak lagi masalah yang lainnya. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode. Belum lagi ada kasus dugaan ijazah palsu yang sebentar lagi juga mau disidangkan. Jadi Bok ya fokus sama masalah yang sudah jelas terlihat di depan mata kepala. Jangan malah memperlihatkan seakan-akan ingin terus berkuasa dan berkuasa. Ya sudah deh, daripada pusing. Gimana teriaknya? Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jokowi! Seluruh masyarakat yang hadir, yang notabene ini kami ajak dari beberapa bulan yang lalu memasang spanduk. Ternyata pada hari ini apa yang terjadi? Masyarakat semuanya kecewa. Makanya Pak, jangan percaya sama si Joko Dok. Udah tahu dia itu raja ngibul. Atau mungkin si Joko Dok tuh bakal datang karena dianggap acara yang kalian bikin gak punya pengaruh dan gak menguntungkan buat dia. Beda tuh kalau yang sebelah kan jelas ngasih gelar yang menguntungkan dong buat pencitraannya dia. Terus ada lagi, katanya nih setiap kunjungan si Joko Dok tuh selalu disambut lautan manusia. Lah realitanya
Yang beredar di medsos, video dan informasi malah memperlihatkan suasana sebaliknya. Sepi bos. Dan yang lebih memalukan tuh justru adanya aksi sejumlah ibu-ibu yang menolak kehadiran Djoko Dok dan meminta Djoko Dok menunjukkan ijazah aslinya. Tuh Djoko Dok kasih lihat ijazah lu, jangan pengecut. Ih, Djoko Dok senista itu ya. Djoko Dok, mana yang katanya paling dicintai rakyat? Sadar Djoko Dok, lu di mata rakyat yang waras tuh udah nista banget. Gua jadi curiga dan menduga, jangan-jangan selama ini masa yang selalu kelihatan rame di setiap kegiatannya Djoko Dok, termasuk yang sering datang ke rumahnya itu emang masa bayaran. Ya kenapa gue berani ngomong begitu? Karena gue tuh bukan orang yang dari dulu benci Djoko Dok ya. Justru sebaliknya, gue tuh pernah mendukung Djoko Dok 2 periode. Bahkan saat dia masih jadi gubernur Jakarta. Jadi gue pernah ngeliat dan terlibat langsung bagaimana si Djoko Dok dalam menggalang kekuatan massa agar terlihat mendapat dukungan yang sangat besar. Nih ya, contohnya acara Nusantara Bersatu. Kalau yang masih ingat, acara itu di GBK pada penghujung tahun 2022, tepatnya bulan November. Pengalaman gua sebagai LO di acara tersebut, masa yang hadir termasuk panitia semua dapat bayaran. Jujur, termasuk gua dapat bayaran juga. Bahkan gua bersama Sylvester Matutina mengambil langsung uangnya. Setas bos, bayangin setas. Ya, kebetulan saat itu gua sebagai wasekjennya Soulmate, Ormas Sylvester Matutina. Djoko Dok nista, lu pikir rakyat segoblok anak-anak lu apa? Rakyat udah pada cerdas kalau apa yang lu lakukan semua itu settingan dan mobilisasi massa. Udah saatnya rakyat tuh sadar, jangan jual harga diri kalian sebatas sembako sama uang berapa ratus doang. Woi, Djoko Dok, Raja Kodok, lu tuh bener-bener rakus kekuasaan ya. Ngaca diri Djoko Dok. Presiden Prabowo aja udah nolak mentah-mentah narasi lu dukung Prabowo Gibran 2 periode. Lu emang gak tahu malu ya. Lu tuh mantan presiden yang paling rakus, nista, dan hina. Paham lu Djoko Dok. Hidup Djoko Dok, Raja Kodok. Kembali lagi bersama kami dalam breaking news yang gak news-news amat. Kedatangan si Jokowi ke Mesuji Lampung katanya bikin antusiasme warga membludak hingga tidak ada kursi kosong yang ada di lokasi. Di momen itu, tim redaksi kami langsung mengambil kalkulator. Karena justru yang paling gampang dihitung malah jumlah kursi kosongnya, bukan jumlah warga yang datang. Kami langsung berpendapat, ternyata kadang yang paling ramai itu bukan kursi di lokasi, tapi imajinasi liar dari para pendukung si Jokowi. Dalam kondisi seperti ini, kami ingin menyarankan satu hal. Lain kali, undang juga kameramennya ke rapat penyusunan narasi, biar nggak kelihatan kosongnya kayak gitu. Kalau bisa, ambil angle dari jarak dekat terus di zoom 500% ke baris yang paling depan, biar kelihatan penuh dan membludak. Sekian breaking news ya, dan terima gaji. Apa lo? Hai guys, kamu tahu nggak guys? Kemarin baru-baru ini ada raja baru, kerajaan baru, kesultanan baru, entah dari mana guys. Sudah pawai ogo-ogo dia guys. Lihat ya guys, lihat tuh. Sudah pawai ogo-ogo. Ini kesultanan mana ini guys? Kesultanan mana? Kerajaan mana? Ya, kalian jangan bodoh lagi ya. Jangan bodoh. Kalian yang menengah akan menjadi dimiskinkan. Yang di bawah jangan mau hanya kena uang biru, uang merah, lalu kalian mau menjadi dayang-dayang dan pendukung dan penggerak ogo-ogo kerajaan baru. Kaisar dari mana ini guys? Kaisar dari mana ini? Lucu nih Konoha ini ya guys. Jangan bodoh kalian ya. Jangan bodoh kalian, jangan bodoh. Ini pertunjukan drama sudah dimulai lagi nih untuk 2029 guys. Jangan bodoh kalian ya. Jangan bodoh. Jangan ulangi lagi kesalahan kalian ya. Untuk teman-teman PDIP, nggak usah tersinggung kalau kepala kebo diinjak. Ya, ngapain tersinggung? PDIP kan banteng. Coba kalau banteng yang digituin, saya nggak ngamuk tuh banteng. Udah gitu, kebo yang udah dipotong, palanya diinjak. Coba, pala banteng yang masih hidup lu cari, sembelih terus palanya diinjak. Sebelum lu tangkap, lu seruduk dulu. Banteng dilawan.
Ya kalau kebo ya, kebo kan memang ngikut aja dipegang kalunya. Suruh bercandain banteng gitu. Banteng suruh bercandain. Sekagak diseruduk. Aduh. Kalau cuman kebo untuk teman PDIP jangan tersinggung ya. Oke. Kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, dalam agenda safari politiknya di Kabupaten Mesuji, Lampung, Jumat 26 Juni. Safari politik Jokowi di Mesuji, Lampung, sepi peminat. Nah, ini baru asli. Kalau yang rame, pasti ada duitnya. Jadi curiga, jangan-jangan acara gelar Baginda Pemuka Bangsa? Settingan juga kayak biasanya. Harusnya terima gelar Raja Acting nomor 1. Atau Raja Firaun. Kan gayanya dia dari dulu gitu, settingan sama bagi-bagi duit. Lu gak capek apa Wi? Ya, kita aja udah capek ngeliatin laga lu. Kita udah biasa ya ngeliat pelakunya gila. Tapi yang lebih gila adalah pendukungnya. Itu kalau bisa pemujanya ganti Tuhan kali. Tuhannya tuh diganti Jokowi. Nah, tapi sebelum diganti Tuhan, dia bentar lagi naik takhta jadinya Nabi Joko Wow. Orang sesat diikutin. Ya udah akut sih lo pade tuh pendukungnya. Anak pertama udah dikasih jabatan, anak kedua sama anak ketiga ini yang lagi dicawe-cawein. Nih, hati-hati ya untuk lo pada yang di daerah Raja Singa bentar lagi mau lewat. Ini akan menjadi sebuah mesin besar, sebuah mesin partai yang kuat, yang kenal PSI logonya gajah. Itu baru 48%, masih separuh. Terus baru dikenalkan pada masyarakat, pada para tokoh bahwa PSI itu logonya gajah. Target kita ini bukan target kecil, bukan target masuk Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Masuk Senayan kalau masuk, tetapi angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Targetnya itu target besar. Kenapa mesinnya harus mesin besar? Dan karena targetnya target besar. Saya yakin PSI akan menjadi partai besar. Raja Jawa, no. Raja Lampung. Astagfirullah. Pokoknya ada aja gebrakannya. Ibarat nggak ada kayu, rotan pun jadi. Nggak diterima jadi Raja Jawa, Raja Lampung pun nggak masalah lah. Tapi anehnya, di saat kondisi negara lagi seperti ini yang ada di pikirannya tuh kok cuma kampanye. Ini masih tahun berapa sih? 2026 menuju 2029 itu masih lama loh, masih 3 tahun loh. Bisa-bisanya kampanye loh. Pokoknya yang ada di pikirannya itu berkuasa. Saya mau berkuasa. Kalian sudah lihat foto ini belum? Ya, ini prosesi adat saat Pak Jokowi menerima gelar sebagai Baginda Pemuka Bangsa dari Kedaton Keagungan Lampung.
Tapi kok kebetulan ada ritual injak leher kerbau? Injak kepala kerbau. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, coba kita analisis secara politik ya. Terlepas itu merupakan proses ritual adat, tapi dalam politik tidak ada simbol yang berdiri di ruang hampa. Makna sebuah simbol selalu ditentukan oleh konteks politik yang mengitarinya. Karena itu, meskipun prosesi menginjak kepala kerbau itu merupakan bagian dari ritual adat, konteks politik yang menyertainya membuatnya layak dibaca sebagai sebuah simbol politik, bukan semata-mata simbol budaya. Saya punya 3 alasan kenapa prosesi tersebut layak dibaca sebagai simbol politik. Pertama, kita tahu hubungan Pak Jokowi dan PDIP bukan perbedaan politik biasa. Sejak Pilpres 2024, konflik keduanya berkembang menjadi pertarungan legitimasi dan pengaruh. Pemecatan Pak Jokowi dari PDIP bukan sekedar tindakan administratif, tetapi penanda berakhirnya hubungan politik yang selama lebih dari 1 dekade menjadi fondasi kekuasaan Pak Jokowi. Setelah itu, dinamika politik menunjukkan bahwa PDIP lebih konsisten mengarahkan serangannya kepada Pak Jokowi dan orang-orang yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi daripada kepada Presiden Prabowo sebagai penguasa saat ini. Artinya, dalam konfigurasi politik saat ini, lawan politik utama Pak Jokowi bukan lagi PDIP sebagai kendaraan politik masa lalunya, melainkan PDIP sebagai kekuatan yang berupaya mengikis warisan dan pengaruh politiknya. Alasan kedua, ingat, Pak Jokowi hadir di Lampung itu bukan dalam ruang yang netral. Kehadirannya bertepatan dengan agenda PSI, partai yang kini dipandang sebagai salah satu instrumen utama konsolidasi kekuatan politik pasca beliau berakhir jadi presiden. Dalam teori political signaling, setiap penampilan publik seorang elit pada momen konsolidasi politik membawa pesan strategis. Ketika simbol visual yang kuat muncul bersamaan dengan momentum politik yang penting, kecil kemungkinan simbol tersebut dapat dilepaskan sepenuhnya dari dimensi politiknya, karena politik selalu memanfaatkan momentum untuk memperkuat narasi. Alasan ketiga, dalam teori simbolik politik, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui institusi, tetapi juga melalui penguasaan simbol. Simbol bekerja karena mampu menyampaikan pesan tanpa harus diucapkan secara eksplisit. Dan simbol yang paling efektif adalah simbol yang memungkinkan banyak tafsir, tetapi tetap mengarah pada satu pesan strategis. Dalam konteks ini, prosesi menginjak kepala kerbau dapat dibaca sebagai representasi bahwa Pak Jokowi sedang menampilkan dirinya sebagai aktor yang telah sepenuhnya keluar dari bayang-bayang kekuatan politik lama dan siap menghadapi konfrontasi politik secara terbuka. Dari sudut pandang strategi politik, saya melihat peristiwa ini sebagai bagian dari proses reposisi politik Pak Jokowi. Selama menjadi presiden, Pak Jokowi masih harus menjaga keseimbangan dengan PDIP sebagai partai pengusungnya. Kini situasinya berbeda. Dia tidak lagi memiliki insentif politik untuk menjaga hubungan tersebut. Sebaliknya, dia memiliki kepentingan membangun pusat gravitasi politik baru yang bertumpu pada jaringan loyalis, PSI, serta kelompok-kelompok yang mendukung keberlanjutan pengaruh politiknya. Karena itu, saya membaca prosesi tersebut bukan sebagai pesan yang ditujukan kepada masyarakat luas, melainkan sebagai sinyal kepada elit politik. Dalam politik, elit seringkali berkomunikasi melalui simbol, bukan melalui pernyataan terbuka. Bahasa simbol itu memiliki keunggulan karena menciptakan ruang penyangkalan, plausible deniability namanya. Jika menuai respon positif, simbol itu dapat dibiarkan berkembang sebagai narasi. Tapi jika memicu kontroversi, simbol itu dapat dijelaskan sebagai bagian dari tradisi atau kebetulan. Begitu kira-kira. Thank you. Pesan untuk Bapak Joko Widodo. Ini tanggal 29 Juni 2026. Pak, ini Bapak boleh percaya boleh tidak. Saya putuskan bikin video ini untuk Bapak supaya Bapak selamat, karena saya tidak mau menganggap angin saja gitu secara kasat mata, dan ada yang berbisik di telinga saya untuk mengingatkan Bapak karena akan
walau-walam ya Pak ya, karena ini ada yang berusaha untuk melakukan itu sama Bapak gitu. Jadi tadi sekitar jam 4-an lah, jam 4 atau jam 4 kurang tuh saya lagi tidur itu sampai kesentak bangun karena ada yang bisikin di telinga saya untuk memberitahukan ke Bapak, kasih tahu Joko Widodo gitu, untuk hati-hati, sambil kelihatan nih Pak, sampai ada bisikan kelihatan Bapak gitu secara kasat mata depan saya itu, jadi Bapak diingatkan untuk kemana-mana itu pasang baju anti peluru atau apa gitu yang sebelum di dalam baju Bapak tuh pakai itu sebelum baju luar ya Pak ya, karena jadi ada orang di kerumunan massa itu ada yang berusaha nanti mau menikam Bapak gitu loh, menghilangkan Bapak dengan cara langsung, karena selama ini berusaha untuk menghilangkan Bapak dengan cara halus dari jarak jauh, kirim sakit atau sebagainya yang bikin Bapak sakit itu tidak mempan gitu loh, gak mempan. Dan walaupun kena Bapak sempat kena, dan ini walau-walam ya Pak ya, sebenarnya ini karena saya diperlihatkan begitu, benar atau tidaknya saya juga nggak tahu, tapi ini hanya diperlihatkan secara kasat mata dan saya diperlihatkan gitu Pak ya, sama diperdengarkan. Jadi ada yang udah lama supaya kirim sakit sama Bapak itu, tapi nggak Bapak kena tapi Bapak sembuh gitu loh ya Pak ya, mau sampai Bapak hilang itu dari dunia ini nggak bisa gitu, Bapak selalu sembuh gitu ya. Allah luar biasa melindungi Bapak, dan karena cara itu nggak bisa, akhirnya dengan cara langsung bahkan ada yang dibangkitkan, disebarkan ke sangat kebencian gitu, sangat kebencian sama Bapak. Orang-orang yang akhirnya yang tidak tahu apa-apa menimbulkan rasa benci itu yang mereka buat supaya mereka cuci tangan jadinya. Jadi mereka membangkitkan, menumbuhkan rasa kebencian kepada orang-orang yang mereka sasar gitu ya, orang masyarakat bawah atau yang menimbulkan rasa benci gitu loh, yang kebencian tidak berdasar ke Bapak, dan akhirnya mereka bertindak sebenarnya tanpa disuruh pun gitu ya kan. Jadi ini cuman pesan yang harus saya sampaikan ke Bapak Joko Widodo untuk dan timnya keluarganya, tolong jagain Pak Joko Widodo sebelum jalan di kerumunan banyak orang, tolong pasang baju anti peluru atau apapun yang tidak bisa tembus benda tajam ya, tolong ini saya kalau udah apalagi itu waktu menjelang subuh ya, saya agak khawatir itu suatu kebenaran gitu, agak khawatir ya, karena kan ini secara saya bukan mimpi, agak setengah kayak saya dibangunin setengah sadar, terus saya melihat Bapak dan saya dibisikin tengah kerumunan gitu, jam 4 subuh gitu loh, sebelum waktunya subuh itu saya meyakinnya itu adalah pesan yang Tuhan kasih, pesan yang Allah kasih untuk saya sampaikan gitu. Terima kasih Bapak, semoga Bapak, saya doakan Bapak dan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin berbuat jahat sama Bapak Joko Widodo itu akan berbalik kepada dirinya. Ingat itu baik-baik ya, semua teman-teman semua ya, yang video ini jika sampai ke kalian, apapun yang kalian lakukan untuk Bapak Joko Widodo, saya yakin apa yang kalian lakukan berbuat jahat akan balik ke diri kalian sendiri. Percaya, pegang omongan saya. Sidang belum dimulai tapi sudah menimbulkan kecurigaan. Mengapa? Ada apa? Ada apa denganmu? Pengadilan Negeri Jakarta Timur tak izinkan sidang Dr. Tifa soal ijazah Jokowi disiarkan live atau langsung. Waduh, mengapa ini? Kita ambil pembanding, guys. Ambil pembanding aja ya. Dulu, ingat kasus Ferdi Sambo, secara derajat hukum kasus itu jauh lebih tinggi ya, Ferdi Sambo itu kasus pembunuhan 340 pembunuhan berencana ya kan, masih bisa disiarkan live oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lah, Pengadilan Jakarta Timur malah melarang live. Ada apa dengan ini semua? Apakah kasus Dr. Tifa, kasus ijazah Jokowi ini derajat hukumnya malah jauh lebih tinggi dari kasus pembunuhan Ferdi Sambo? Waduh, hai. Ini belum dimulai sidang sudah menimbulkan pertanyaan kayak gini nih. Gimana ya? Ada yang tahu jawabannya, guys? Gimana menurut kalian? 2 hari terakhir ini ada 2 stasiun televisi yang meminta saya untuk menjadi narasumber di media terkait dengan safari politik Jokowi. Saya mohon maaf, saya katakan saya tidak bersedia mewakili PD Perjuangan karena saya secara pribadi sudah memutuskan sikap, memutuskan diri untuk tidak lagi terlibat dengan partai politik manapun. Langkah politik saya adalah langkah politik independen, mandiri.
dan tidak terkait dengan partai apapun, dan saya mau berpolitik kebangsaan secara independen. Nah, ini pendapat saya tentang safari politik Jokowi. Yang pertama, safari politik ini dilakukan oleh Jokowi ketika Prabowo Subianto sedang menghadapi banyak tekanan politik, ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja dari gempuran yang kita terima dari oligarki internasional, oligarki lokal, dan para begal-begal APBN serta begal-begal sumber daya mineral kita selama ini. Sehingga safari politik yang dilakukan oleh Jokowi ini menurut saya adalah safari politik yang berharap durian runtuh. Karena Gibran saat ini adalah wakil presiden yang sangat berharap durian runtuh itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, safari politik ini adalah jelas-jelas ancaman bagi partai Banteng. Karena di bawah itu masih banyak sekali yang berempati kepada dan bersimpati kepada Jokowi. Maka dua yang paling diganggu dan terganggu dalam safari politik adalah yang pertama, stabilitas pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Yang kedua adalah partai Banteng. Dua inilah yang secara terang benderang dideklarasikan secara tidak langsung. Meski tidak terucap, tetapi deklarasi itu nyata terlihat. Perang terhadap Prabowo Subianto dan perang terhadap Banteng. Itulah makna safari politik Jokowi menurut saya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi ini. Semua bisa menilai dan berpikir secara logik melihat apa yang terjadi. Tetapi satu yang pasti, setiap langkah politik Jokowi adalah demi kepentingan keluarga. Tidak untuk bangsa dan negara, tidak untuk rakyat, tetapi hanya demi keluarganya. Maka kalian rakyat, waspadalah dengan gerakan politik lidah ular berbisa.